وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi pada kajian kita di malam hari ini dengan tema tentang Syawal. Kita targetnya 4 kitab, ini sudah kitab yang ketiga, yaitu fikih puasa atau fikih bulan Syawal. Sudah ada puasa Syawal, qadha dan fidyah, karangan Al Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Dan ini kita disusun di 2021, 3 tahun yang lalu. Mukadimahnya, segala puji bagi Allah, salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Bulan Syawal ibarat bagian bagi bulan puasa, artinya kelanjutan dari bulan puasa. Ada amalan yang mulia di bulan ini, yaitu melakukan puasa Syawal selama 6 hari yang pahalanya seperti puasa setahun. Kaum muslimin juga diperintahkan untuk menunaikan qadha puasa dengan segera di bulan Syawal serta menunaikan fidyah, walaupun tentang masalah qadha dan fidyah masih bisa ditunda di bulan lain. Pernah kita bahas di 2 kitab sebelumnya. Maka penjelasan fikih mengenai puasa Syawal, qadha, fidyah perlu sekali dijelaskan karena masih banyak pertanyaan tentang tersebut. Mudah-mudahan buku ini bisa memberikan jawaban, yaitu tentang fikih bulan Syawal. Baik, kita lanjut ke isinya. Kita masuk di isinya. Di sini ada beberapa bab. Pertama, lanjut bab beramal pada Ramadan, tanda diterimanya pahala Ramadan, kemudian 5 faedah Syawal, kemudian cara puasa bulan Syawal atau cara puasa Syawal, kemudian yang mendapatkan peringatan untuk nggak puasa, qadha puasa, fidyah puasa, dan ringkasan tentang fidyah dan qadha puasa, kemudian biografi penulis. Baik, kita masuk di bab yang pertama, yaitu beramal pada Ramadan. Jadi berlanjut amal kita pada Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum muslimin, Nabi SAW pernah menemui Aisyah dan di sisinya ada seorang wanita. Nabi SAW pun bertanya, siapa ini wahai Aisyah? Aisyah menjawab, si fulanah yang terkenal di luar biasa, yang terkenal luar biasa sholatnya. Rasulullah SAW pun bersabda, Mah alaikum bima tutipun wawallah la yamullahu hatta tamullu wa kana ahabbatin ilaihi madama alaihi sahibu. Jangan seperti itu. Jadi sholat yang luar biasa itu sampai nggak tidur atau puasa sampai nggak buka, jangan seperti itu. Dalam kau beramal sesuai kemampuan aja. Jangan mengantuk ya tidur, lapar ya kali-kali buka, jangan terus-terusan. Maka demi Allah, Allah tidak bosan untuk menerima amalmu hingga engkau sendiri yang bosan. Jadi ada orang tuh yang beramal tuh ngegas gitu loh. Jadi banyak gitu, tapi habis itu terus nggak sanggup gitu kan. Maka yang paling disukai adalah yang dikerjakan secara madam alaihi sahibu, yang kontinu. Ya, sedikit tapi rutin, sehari misal 1 halaman atau 1 ruko, daripada ngegas 30 juz, habis itu nggak pernah lagi baca. Karena memang kita harus melanjutkan amal di bulan Ramadan. Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, "Man shoma Ramadanan wa huwa yuhaddisu nafsahu idza aftara fi Ramadan lam ya'sillah dakhala jannah bi ghairi mas'alatin wala hisabin. Wa man shoma Ramadan wa huwa yuhaddisu nafsahu idza aftara asa rabbahu fasyamuhu alaihi mardudun." Maka di sini dikatakan bahwasanya siapa yang berpuasa Ramadan dan terbetik dalam hatinya, nantinya setelah Ramadan tidak puasa lagi, dia bertekad akan bermaksiat, maka Allah akan masukkan, tidak akan bermaksiat kepada Allah, maka ia akan masuk surga tanpa masalah, tanpa hisab. Namun siapa yang puasa Ramadan dan ia terbetik dalam hatinya setelah Ramadan tidak puasa lagi, dan ia akan maksiat, maka puasa ditolak. Jadi ini menurut perkataan Ka'ab radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat, ini apa ya, tanda orang itu puasanya benar itu
pas poso bisa ngempet maksiat, pas setelah puasa kok lanjut maksiat. Nah ini orang yang apa namanya nggak benar puasanya. Tapi orang yang puasanya benar ya, pas puasa dia nggak bermaksiat, setelah tidak puasa artinya keluar Ramadan itu dia nggak maksiat. Maka hal ini berarti ibadah itu bukan hanya di Ramadan. Maka di antara orang-orang soleh terdahulu ada yang bernama Bishr pernah menyatakan bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Sejelek-jelek kaum itu adalah orang yang nggak kenal Allah kecuali di Ramadan aja. Inna sholihal ladzi yata'abbadu wa yastahidu as-sanah kullah. Sungguhnya hamba Allah yang sejatinya soleh benar-benar adalah yang beribadah sepanjang tahun. Jadi bukan pas Ramadan sergap, pas di luar Ramadan nggak sergap. Maka beribadah sampai mati sebagai disebutkan ayat wa putra fatah ya. Sembahnya Allah sampai kemudian datang keyakinan yaitu kematian. Manifidin azan ya Allah ayakum, sehingga menurut Hasan Al Basri orang beramal itu sampai kapan? Sampai mati. Jadi jangan berhenti. Kayak bahasa sebagian orang Jawa, ojo kesel jadi wong becik, ojo kesel jadi wong apik. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa ayat di atas dalil bahwa ibadah seperti sholat dan lainnya wajib dijalankan selama akal masih ada, apapun keadaannya ia tetap sholat. Mau sehat mau sakit tetap sholat selama orangnya nggak gila. Kemudian dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan dari Imran bin Husain, Nabi SAW bersabda, "Sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri, fa ilam tastati' fa qa'idan, nggak usah berdiri duduk, fa ilam tastati' fa ala janbin, nggak bisa duduk maka berbaring." Ini menunjukkan sholat itu nggak ada berhentinya. Makanya kalau ada orang ngomong ini levelnya udah makrifat ya nggak sholat yang ngawur ya. Karena Nabi SAW itu sampai wafat beliau itu sholat ya. Maka bahkan sholat dalam kondisi duduk pun dilakukan oleh Nabi. Masa ada orang yang kemudian ngaku-ngaku makrifat terus nggak sholat, apalagi cuman dosen dari kampus Islam tertentu gitu. Kemudian katanya sholat itu mengingat, begitu udah ingat maka ya udah sholat. Ini tambah ngawur lagi ya, udah nggak seperti itu Islam. Allah taala. Kemudian tanda amalan Ramadan diterima, Ibnu Rajab rahimahullah berkata, wadah anna muawadah asyam ba'da syam Ramadan alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Kembali lagi melakukan puasa setelah puasa Ramadan. Jadi kemarin Ramadan puasa, setelah Ramadan masih puasa. Puasa di sini tentu puasa sekali. Itu termasuk salah satu tanda kalau Ramadan itu diterima. Kenapa? Karena tanda diterimanya amal itu adalah dia beramal lagi. Gitu. Fa inna Allah idza taqabbala amala 'abdin wafaqahu li amalin sholih ba'dahu. Maka Allah itu kalau menerima amal soleh seseorang, maka Allah akan memudahkan dia untuk kemudian bisa beramal soleh setelahnya. Jadi enggak apa namanya, enggak berhenti untuk beramal soleh. Nah, ini memang bilang. Ya, jadi amal soleh itu harus kemudian dilanjutkan. Kama qala ba'duhum, sebagaimana perkataan sebagian ulama, tawabul hasanah wal hasanah ba'da. Maka balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Faman amilah hasanah summa taba'aha ba'du bi hasanatin kana dzalika amma alamatan ala qabulil hasanah al ula. Maka siapa yang sudah beramal soleh dan kemudian melanjutkan amal soleh itu tanda bahwasanya amal soleh yang pertama itu diterima. Kama anna man amila hasanatan summa ittaba'a bi sayyi'atin kana dzalika alamata raddil hasanati wa adami qabuliha. Maka sebaliknya begitu juga orang yang beramal soleh pada sebelumnya kok kemudian setelahnya langsung diwalik jadi amal jelek, maka itu tanda kalau amal soleh kemarin itu nggak diterima dan kemudian amal soleh yang kemarin juga ditolak. Ya, jadi hati-hati ya. Makanya kalau kamu pengen Ramadan kita diterima ya kita pengennya itu, karena kita harus perbaiki amal kita di bulan Syawal. Salah satu pelajaran yang bisa dipetik adalah perkataan ulama, sawabul hasanati hasanatu
ba'daha. Balasan kebaikan adalah kebaikan setelah. Atau perkataan yang lain yang diutarakan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Lail, min sawabil hasanati al-hasanatu ba'daha wa min jazaa'i sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Maka di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Gampangnya gini, kalau kita berbuat jelek, maka insya Allah kita akan menerima kejelekan juga. Tapi bukan berarti wajib sehingga itu disebut sebagai apa namanya hukum karma, enggak ya. Tapi lebih kepada ada kemungkinan kita akan mendapatkan kejelekan, apakah itu di dunia ataukah di akhirat. Kemudian tanda amal Ramadan diterima adalah menjadi lebih baik selepas Ramadan atau minimal menjaga kebaikan yang ada. Contoh kebaikan yang dilakukan Ramadan adalah puasa sekolah. Maka tanda amalan di bulan Ramadan tidak diterima adalah Ramadan tidak ada lagi kebaikan, bahkan sampai meninggalkan kewajiban seperti kewajiban sholat 5 waktu. Di pas Ramadan sedang sholat, luar Ramadan ras sholat, ini itu kemungkinan besar Ramadannya nggak diterima. Maka ingatlah kebiasaan para ulama terdahulu selalu berdoa agar amalan mereka diterima di bulan Ramadan dan agar diterima oleh Allah dan agar dipanjangkan umur sehingga berjumpa lagi Ramadan. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan qala ba'du salaf, orang-orang dulu yang soleh berkata, kanu yad'una Allah sita ashurin ayyuballighum sahra Ramadan summa yad'una sita ashurin ayyataqabbalahu minhu. Maka orang-orang dulu itu ketika Ramadan belum datang, maka mereka kemudian 6 bulan sebelumnya sudah berdoa untuk dipertemukan dengan Ramadan. Begitu Ramadan datang dan sudah selesai, artinya masuk Syawal, mereka kemudian berdoa untuk supaya amal Ramadan kemarin diterima. Doanya apa? Allah taqabbal minna siyamana wa qiyamana dan seterusnya. Ya, maka ini yang harus kita lakukan, yaitu berdoa agar kemudian puasa Syawal kita diterima. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk di bab selanjutnya, yaitu 5 faedah puasa Syawal. Yang pertama, puasa Syawal akan menggenapkan ganjaran berpuasa setahun penuh. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamiddah. Siapa yang kemudian menjalankan bulan Ramadan kemudian diikuti bulan Syawal, maka itu seperti puasa setahun. Hitungannya 30 hari dikali 10 itu 300 hari sama dengan 10 bulan. 6 hari dikali 10 sama dengan 60 hari, itu 2 bulan. 10 tambah 2 bulan, maka totalnya adalah 12 bulan. Jadi seolah-olah orang yang melaksanakan puasa Syawal setelah puasa Ramadan itu seperti puasa setahun penuh. Hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi SAW, man shoma sita ayyamin ba'dal fitri kana tamam sanah man ja'a bil hasanati falau asru amsali. Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka dia seperti puasa setahun penuh. Barang siapa berbuat suatu kebaikan, maka baginya kebaikan 10 kali lipatnya. Kemudian hikmah yang kedua, yaitu puasa Syawal seperti halnya sholat sunnah rawatib, di mana itu akan dapat menutup kekurangan dan menyempurnakan ibadah wajib. Maka yang dimaksud di sini adalah puasa Syawal akan menyempurnakan kekurangan waktu kita puasa Ramadan. Barangkali ada yang kurang, pahalanya kurang, kurang sempurna dan seterusnya. Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, melakukan puasa Syawal merupakan tanda diterimanya amal puasa Ramadan. Nah, ini harus kita wanti-wanti, kita harus hati-hati. Ya, karena kalau kita pengen puasa Ramadan kita diterima, maka pastikan kita di bulan Syawal kita kemudian beramal yang baik agar kemudian jangan sampai kita Ramadan kita tidak diterima. Allah Ta'ala. Dan ini tadi penjelasannya di depan. Ya, Majelis Ulama Saudi Arabia mengatakan, ya, bahwasanya adapun orang yang melakukan puasa Ramadan dan mengerjakan sholat hanya di bulan Ramadan saja, maka orang seperti ini berarti telah melecehkan. Nah, sebagian ulama dulu mengatakan sejak jelek kaum adalah yang mengenal Allah pada bulan Ramadan saja. Oleh karena itu tidak sah puasa seorang yang tidak melaksanakan sholat di luar Ramadan. Jadi orang yang nggak sholat tapi puasa, itu puasanya nggak sah. Kok kemudian setelah Ramadan dia nggak puasa, nggak sholat lagi, ya puasanya juga. Bahkan orang seperti ini dinilai kafir dan telah melakukan kufur akbar, walaupun orang ini tidak menentang kewajiban sholat. Orang seperti ini dianggap kafir menurut pendapat ulama yang paling kuat. Jadi orang yang nggak sholat itu dosanya parah. Ya. Kemudian hikmah yang keempat, yaitu melaksanakan puasa Syawal adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nikmat apa yang perlu disyukuri? Yaitu nikmat ampunan dosa. Jadi orang yang berpuasa Syawal itu karena dia merasa, oh kemarin sudah dapat nikmat nih setiap hari, Allah ampuni, Allah ampuni, Allah ampuni. Gitu. Doa-doa kita dikabulkan, maka kita bersyukur ya dengan puasa Syawal. Ibnu Rajab Al-Hambali bahkan mengatakan, ya rahimahullah, tidak ada nikmat yang lebih besar dari anugerah pengampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aisyah radhiallahu anha mengatakan, kenapa kau melakukan seperti ini wahai Rasul, ketika kemudian beliau mendapati Nabi SAW
sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Gitu. Padahal dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang telah diampuni, maka beliau SAW mengatakan, afala aku abdan syakuro, tidakkah pantas kalau aku kemudian menjadi hamba yang bersyukur. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu melaksanakan sholat malam kayak gitu bukan karena mengejar ini dan itu, tapi lebih kepada pengen bersyukur atas karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang berpuasa Ramadan bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan, kemudian mendapat ampunan di bulan Ramadan, bahkan ketemu Lailatul Qadar, maka bentuk syukurnya adalah puasa Syawal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan asmanya yaitu Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Jadi ending dari Ramadan itu kita diminta untuk kemudian bertakbir, kemudian kita terakhirnya agar kita menjadi orang bersyukur. Sehingga syukur setelah Ramadan termasuk di dalamnya adalah melaksanakan puasa Syawal. Kemudian ada sebuah bait syair yang menarik, idza kana syukri nikmatallahi nikmatan, jika syukur atas nikmat Allah adalah suatu nikmat, alayya lahu fi mithliha yajibu syukru, maka wajib atasku untuk bersyukur pula atasnya. Fa kaifa bulughu syukri illa bi fadli, maka bagaimana mungkin aku dapat bersyukur kecuali dengan karunia Allah. Jadi kita tuh kalau ingin menjadi orang yang bersyukur, maka kita harus minta bantuan kepada Allah. Makanya ada sebuah doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, ya Allah bantulah kami untuk kemudian selalu mengingat Engkau dan selalu bersyukur kepadamu. Kemudian pada usia 40 gitu kan, seorang hamba itu diminta untuk berdoa, Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, auzi'ni, karuniakan kepadaku satu keadaan di mana saya itu selalu bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Jadi syukur itu juga harus butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kelima, bahwasanya hikmah daripada bulan Syawal atau puasa Syawal adalah melaksanakan puasa Syawal menandakan bahwa ibadahnya kontinu dan bukan musiman saja. Jadi orang yang Islam itu baiknya adalah orang yang beramal kontinu, bukan pas musiman Ramadan sergap, dengan Ramadan nggak pernah sholat gitu kan. Ramadan ngaji, pas Ramadan bila serang ngaji gitu. Maka ada sebagian orang yang rajin ibadah hanya pada Ramadan saja, lantas dikatakan kepada mereka, bi'sal qaum, jelek tuh semua kaum, layak rifuna Allah hakwan illa fi syahri Ramadan. Dia nggak kenal hak Allah kecuali di Ramadan aja. Inna salihah, sungguhnya orang salih, alladhi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanah kullaha. Dan orang salih itu definisi adalah orang yang kemudian beribadah dan bersungguh-sungguh dalam ibadah selama tahun penuh, maka itulah orang solih. Kemudian Alqamah pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengenai amalan Nabi SAW, apakah dia mengkhususkan hari tertentu untuk beramal? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, la, karena amaluhu dimatan. Bahwasanya amal Nabi SAW itu kontinu, acak. Kemudian Al Hasan pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka di sini dimaknai adalah bahwasanya Al Hasan Al Basri mengatakan sungguhnya Allah tidak menjadikan ajal waktu akhir untuk amal seorang mukmin selain kematian. Jadi kita kalau beramal itu sampai mati. Ya, jadi orang baik itu sampai mati. Ittaqullah mastata'tum, piye corone lah. Kerja mati-matian untuk jadi orang soleh. Jadi mulai dari sholat, bertauhid yang benar, berpuasa dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Kemudian kita masuk di bab selanjutnya tentang cara puasa Syawal. Nah, dalil yang digunakan adalah bahwasanya puasa Syawal adalah mansoma Ramadan, jadi puasa Ramadan summa atba'ahu sitan, diikuti dengan 6 hari min Syawal kana kasiyamid hari. Maka dia seperti puasa setahun penuh. Imam Nawawi menyatakan bahwa dalil ini adalah dalil yang sahih dan tegas. Beliau menyatakan bahwa di dalam madzhab Syafi'i, Ahmad dan Daud serta yang sejalan dengan mereka tentang disunahkan puasa 6 hari. Puasanya 6 hari di bulan Syawal. Itu ada yang 7 hari menyelisihi sunnah. Nah, caranya gimana? Imam Ibrahim Al-Baijuri menyebutkan yang lebih utama puasa Syawal dilakukan muttasil langsung sehari setelah sholat Id, yaitu bulan Syawal hari atau tanggal yang kedua. Maka puasa itu abdul dilakukan mutatabi'ah, yaitu berturut-turut, walaupun jika puasa itu dilakukan tidak dari tanggal 2 juga bisa dilakukan tidak berturut-turut, tetap dapat ganjaran puasa setahun. Termasuk juga tetap dapat ganjaran puasa Syawal walau tidak berpuasa Ramadan, ya misal karena ada udzur. Jadi misal
pas Ramadan ada udzur tapi dia Syawal dulu, maka itu bisa. Contohnya orang-orang yang nifas. Nah, kenapa sampai mengerjakan puasa Syawal dengan segera setelah satu Syawal lebih utama? Imam Ar-Romli rahimahullah mengatakan bahwasanya satu, lebih segera dalam melakukan ibadah itu lebih baik. Kemudian yang kedua, supaya tidak bertemu dengan halangan yang membuat sulit puasa. Karena hari-hari besok itu kita nggak tahu ada urusan apa, ada masalah apa. Nah, dua hal ini yang kemudian disampaikan oleh para ulama untuk kalau bisa itu langsung saja. Maka kalau tidak sempat melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, apakah boleh dibuat bulan Dzulqa'dah? Maka ulama Syafi'iyah menganggap masih boleh dilakukan yang luput di bulan Syawal dikodok di bulan Dzulqa'dah, namun pahalanya di bawah dari pahala jika dilakukan di bulan Syawal. Dengan syarat ada udur ya, tapi kalau benar-benar cuma mengakhirkan maka ini juga kurang tepat. Allah Ta'ala. Kesimpulannya, yang pertama, hukum puasa Syawal itu sunnah bukan wajib. Kemudian yang kedua, lebih utama melaksanakan puasa Syawal langsung setelah Idul Fitri agar cepat tertunaikan dan tidak ada penghalang yang menghalangi. Yang ketiga, lebih utama melaksanakan puasa Syawal itu berturut-turut. Yang keempat, puasa Syawal boleh dilakukan secara terpisah atau tidak berturut-turut dan boleh tidak di awal Syawal juga boleh. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kelima, puasa Ramadan diikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan puasa setahun penuh. Kalau di kitab Syekh Sholeh Al-Munajjid pagi-pagi ya, misalnya ya. Nah itu nggak cuma setahun penuh, tapi setahun penuh dihitung beramal puasa wajib. Kemudian yang keenam, boleh melaksanakan puasa Syawal di akhirnya, yang penting masih di bulan Syawal. Bahkan di tengahnya boleh, di awalnya boleh. Kemudian yang ketujuh, masih boleh mengganti puasa Syawal di bulan Dzulqa'dah buat mereka yang ulur. Namun pahalanya tentu nggak lebih besar kalau dikerjakan di bulan Syawal. Yang kedelapan, terkhusus yang luput di puasa Ramadan dan ia melakukan puasa Syawal, maka ia tidak mendapatkan pahala puasa setahun penuh seperti yang disebutkan dalam. Kemudian kita masuk di bab selanjutnya, yaitu yang mendapatkan keringanan. Siapa nih orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak puasa? Abu Suja menjelaskan mengenai orang-orang yang dapat keringanan tidak puasa. Beliau yang berkata, bahwasanya orang yang sudah tua renta, tidak mampu berpuasa, ya maka tidak puasa. Tidak ajaza anis saum yuftiru. Tidak sanggup puasa maka berbuka. Wa yut'imu dan makan. An kulli yaumin dan memberikan makan setiap harinya mudan satu mud. Wal hamil wal murdiah, adapun dalam kasus orang yang hamil dan menyusui, idza habata an anfusihima aftarata, kalau khawatir pada dirinya maka berbukalah. Wa alaihim al qada, wajib qada. Wa in hafata ala auladihima, kalau khawatir pada anak-anaknya aftarata wa alaihim al qada wal kafaratu an kulli yaumin muddun. Jadi selain qada dia juga harus bayar kafarah atau fidyah, wa huwa ridlun wa sulusun bil iraq, itu 4/3 ritel atau takaran Irak. Kemudian orang yang sakit, musafir, ya, al musafiru safaron tawilan, dengan safar yang panjang, yuftirani wa yaqdiyani, berbuka dan menyahur. Maka orang-orang yang dapat berbuka yaitu orang tua. Nah, dalilnya wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Maka orang-orang yang berat untuk puasa maka diganti dengan fidyah. Begitu pula dari riwayat An Atta Sami Ibnu Abbas yaqra'u, dari Atta dia mendengar Ibnu Abbas membaca firman Allah wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Ya, maka qala Ibnu Abbas berkata, laisat bimansukhatin, bahwasanya ayat ini enggak dihapus. Wa huwa syekhul kabir, ini adalah maksudnya syekh kabir, wal mar'atul kabirah, jadi mbah-mbah laki-laki dan nenek-nenek. La yastati'ani ayyasuma, dua-duanya enggak sanggup puasa, falyut imani, maka kulli yaumin miskinan, maka sebaiknya memberikan makan setiap hari satu orang miskin. Kemudian yang kedua, orang yang hamil dan menyusui, maka dalil yang menunjukkan keringanan ini, Nabi SAW bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala wada'a 'alal musafir saum wa syaratis shalah wa 'anil hubla wal muradi. Bahwasanya Allah memberikan keringanan bagi orang musafir untuk puasa, memberikan keringanan separuh sholat buat orang yang musafir juga memberikan keringanan tidak puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Kemudian dalil kewajiban bayar fidyah an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, qala kana rukhsatu lisayhil kabil wal mar'atul kabirah wa huma
yutikoni asyam, bahwasanya itu adalah dalil tentang orang-orang laki-laki yang tua dan nenek-nenek yang tua dan dua-duanya kesulitan untuk melanjutkan puasa. Wayut'ima maka kulli yaumin miskinan, dan memberikan makan setiap hari satu orang miskin, wal hubla, dan juga kemudian wanita yang kemudian hamil, wal murdi, yang menyusui, idha hafata, kalau kemudian dia ada rasa khawatir pada anaknya. Qala Abu Dawud yakni ala auladihima, yaitu pada anak-anaknya, aftarata wa at'amata, maka dia wajib untuk berbuka dan kemudian memberi makan orang satu harinya. Qani bidina azani Allah wa iyyakum. Maka kita masuk yang ketiga, yaitu orang sakit dan musafir. Ya, maka di sini ada rukhsah untuk tidak berpuasa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka diganti pada hari yang lain. Nah, qadanya seperti apa? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka dapat dikodok dengan hari yang lain sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Maka aturan kodok satu, jika ada yang luput dari puasa selama sebulan penuh, ia harus mengkodok sebulan. Jadi kalau kemudian boleh sebulan ya sebulan. Kemudian yang kedua, boleh puasa pada musim panas dikodok pada musim dingin atau sebaliknya. Prinsipnya harinya bebas. Yang ketiga, kodok puasa Ramadan boleh ditunda. Jadi nggak harus setelah Ramadan langsung kodok, bisa ditunda. Yang keempat, jumhur ulama menyatakan bahwa menunaikan kodok puasa itu dibatasi tidak sampai Ramadan berikutnya, kecuali jika ada uzur. Aisyah sendiri baru sempat mengkodok puasa di bulan Sya'ban karena sibuk mengurus Rasul SAW. Dan yang kelima, apabila ada yang melakukan kodok Ramadan melalui Ramadan sampai melampaui Ramadan berikutnya tanpa uzur, maka ia berdosa. Dari Abu Salamah radhiyallahu anhu yang mendengar Nabi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Aku dulu punya kewajiban utang puasa. Aku tidaklah bisa membayar utangnya kecuali sampai bulan Sya'ban. Kemudian dalam riwayat yang lain, kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban as-sughlu min Rasulillah SAW au bi Rasulillah SAW. Aku dulu punya kewajiban utang puasa, maka aku tidak bisa membayarnya kecuali sampai di bulan Sya'ban karena aku repot ngurusin Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa saya Bunda Aisyah berusaha untuk itu jangan sampai masuk Ramadan itu punya utang. Kemudian yang keenam, yang harus dilakukan ketika menunda kodok Ramadan, di mana itu melampaui Ramadan berikutnya, adalah satu, mengkodok, dan yang kedua membayar fidyah. Jika punya utang pas Ramadan kok belum dibayar sampai Ramadan, maka kena fidyah. Kemudian yang ketujuh, yang menunda kodok puasa sampai melampaui Ramadan berikutnya bisa membayarkan fidyah terlebih dulu, kemudian mengkodok. Jadi sebelum membayar utang puasanya, bayar fidyahnya dulu. Wallahu ta'ala. Kemudian beberapa catatan tentang kodok puasa. Yang pertama, kodok Ramadan sebaiknya dilakukan dengan segera tanpa ditunda. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang beriman itu orang yang bersegera untuk melaksanakan kebaikan dan mereka orang yang segera memperolehnya. Kemudian yang kedua, kodok puasa tidak boleh dibatalkan kecuali jika ada uzur yang dibolehkan sebagaimana hari puasa Ramadan. Jadi kalau kamu udah niat dari malamnya untuk puasa, besok itu puasa wajib nyaur utang, makanya siang-siang nggak boleh beli es teh. Kemudian yang ketiga, tidak wajib membayar kodok puasa secara berturut-turut, boleh secara terpisah karena ayat yang merintahkan itu bersifat umum, fa'idatun min ayamin ukhra. Jadi nggak ada kata-kata mutatabi'ain. Jadi ini bebas. Kamu tepatkan di Senin Kamis boleh, kamu tepatkan di puasa ayamul bid boleh. Wallahu ta'ala. Keempat, kodok puasa tetap wajib berniat di malam hari. Jadi beda kalau sunnah ya. Kodok itu dari malamnya udah niat besok mau puasa. Dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Man lam yusabbit siyam kib qabla al-fajr fala siyamalah." Ini puasa wajib ya. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar maka tidak ada puasa untuk. Dan kalau puasa sunnah boleh. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan atau disebutkan an Aisyah Ummul Mukminin, dari Aisyah Ummul Mukminin qala, beliau berkata, "Laqala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaum." Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah mendatangi aku. Kemudian faqala, kemudian beliau berkata, "Hal indakum syai'?" Punya sesuatu kah? Faqulna la, kemudian aku mengatakan tidak. Qala fa inni idzan shaimun. Maka kalau itu aku tak puasa. Summa atana yauman akhar, kemudian Rasulullah SAW datang pada hari yang lain. Faqulna ya Rasulullah,
uhdiyalana haisun faqala arinihi falaqad asbahtu shaiman fa'akal. Maka pada hari lain beliau mendatangi beliau Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Ibunda berkata, kami baru saja dihadiahkan hais, yaitu jenis makanan yang berisi campuran kurma dan tepung dan seterusnya. Ya, cara saiki apa ya? Mungkin kayak undi-undi atau marem atau apa gitu. Kemudian beliau bersabda, berikan makanan tersebut padaku, padahal tadi pagi aku sudah niat puasa. Lalu beliau pun memakannya. Ini untuk puasa sunnah. Puasa sunnah boleh kayak gitu. Jadi niat puasa tiba-tiba cancel apa. Kemudian yang kelima, tidak ada yang melakukan kodok puasa lalu berhubungan. Ketika ada yang mengadakan kodok puasa berhubungan intim di siang hari, maka tidak ada kewajiban kafaroh, yang ada hanyalah kodok serta dengan tobat. Kafarat berat yaitu memberikan budak jika tidak mampu berpuasa dan seterusnya, hanya berlaku di puasa Ramadan. Jadi beliau termasuk yang mengambil pendapat kalau puasa kodok itu kalau dibatalkan dengan hubungan suami istri, maka kewajibannya adalah mengkodoknya saja. Kemudian meninggal dunia lantas memiliki utang puasa, Nabi SAW bersabda, man mata walisyam somaan wali. Orang yang kemudian mati dan punya utang puasa, maka ahli warisnya harus mempuasakannya. Maka pentingnya seorang muslim itu mencatat utangnya berapa itu kayak gitu. Jadi nanti kalau mati itu ahli warisnya tahu, oh aku harus bayar utang pakku sekian, mbakku sekian. Begitu pula hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang yang pernah menemui Nabi SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, inna umi matat, ibuku mati ya Rasul, wa alaiha shaum, dan beliau punya utang puasa sahrin, 1 bulan. Ya, kemudian apa akdihi anha, apakah aku harus membayarnya? Kemudian faqala, Nabi SAW bersabda, laukana ala ummika dain, seandainya ibu utang, apakah engkau akan melunasinya? Kemudian akunta qabidahu anha, apakah kau bayar utangnya? Qala na'am, qala fatainullah ahaqqu ayyubdu. Jadi kalau utang sama manusia aja mau lunasi, maka utang kepada Allah wajib untuk dilunasi. Allah taala. Intinya orang yang dilunasi utang puasanya adalah orang yang masih memiliki kesempatan untuk melunasi puasa kodoknya, tapi terlanjur meninggal, maka sedangkan orang yang tidak memiliki kesempatan untuk mengkodok lalu meninggal, maka tidak ada perintah kodok bagi ahli warisnya, tidak ada kewajiban fidyah, dan tidak ada dosa baginya. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk di bab berikutnya. Apakah kalau tidak puasa lalu meninggal dunia lalu selalu dibayar kodok? Maka siapa saja yang mengakhirkan kodok Ramadan, begitu pula nazar dan kafarat karena ada udur, di mana sakit atau safar yang ubah, terus berlanjut hingga meninggal dunia, dan tidak ada waktu untuk kodok, maka tidak ada kewajiban kodok sama sekali. Keluarganya pun tidak perlu mengkodok maupun fidyah karena ia bukan orang yang taksir, lalai, dan ia tidak berdosa. Alasannya, ia tidak dikenakan kewajiban sampai meninggal dunia, maka hukum wajibnya menjadi gugur. Kemudian jika ada yang punya udur lantas tidak puasa, lalu udur tersebut hilang, seperti orang sakit yang dia kembali sehat, kemudian utang puasa juga agak dibayar, maka ya dia punya pilihan untuk kemudian dipuasakan oleh anggota keluarganya. Wallahu taala. Kemudian kita sampai di puasa qada atau puasa Syawal bagi muslimah yang Ramadan tidak bisa puasa penuh. Pertanyaannya, apakah sah mendahulukan puasa Syawal bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena ada udur seperti haid dan semacamnya, atau tanpa udur? Maka jawabannya, jika ada orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa udur, haram baginya untuk puasa Syawal. Kodok puasa diperintahkan untuk segera dilawan, dan ia tidak sibuk dengan puasa yang lain. Jadi tanpa udur dia nggak puasa, gitu, maka dia harus kodok. Kemudian selanjutnya, jika ada yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena udur seperti haid, safar, nifas, sakit, dan sebagainya, dan tetap berpuasa Syawal, maka ia mendapatkan pokok pahala. Tapi ia tidak mendapatkan pahala puasa sempurna setahun sepenuh karena Ramadan yang belum dikerjakan. Allah taala. Kemudian selanjutnya, jika seorang wanita yang mengalami haid di bulan Ramadan tetap melaksanakan puasa Syawal dulu sebelum qada puasa, ia hanya mendapatkan pokok pahala puasanya, tapi tidak mendapatkan pahala setahun sepenuh. Wallahu taala. Kemudian masalah berikutnya, apakah sah menggabungkan niat puasa qada Ramadan dan puasa 6 hari bulan Syawal? Maka jawaban yang pertama, dari sisi ibadah sah. Siapa yang berpuasa 2 niatan, maka puasanya sah. Ini mendapatkan pahala pokok puasa. Kemudian kedua, dari sisi pahala, ia tidak mendapatkan pahala puasa Syawal karena Nabi SAW mensyaratkan berpuasa Ramadan dulu baru
puasa Syawal. Kemudian dalam mazhab Syafi'i menggabungkan dua niat ada beberapa poin. Yang pertama, bentuk pertama menggabungkan dua niat yaitu niat qadha dan puasa 6 hari Syawal, maka pahala qadha dan pahala sunnah tetap dapat. Demikian kesamaan antara pendapat Ar-Ramli dan Al-Haythami. Ini agak beda ya. Maksudnya ya memang dalam fikih itu banyak pendapat ya, tapi kemarin-kemarin kita bahas bahwasanya puasa wajib sama puasa sunnah nggak bisa digabungkan niatnya. Kemudian yang kedua, hanya berniat kodok, sedangkan puasa Syawal diniatkan untuk ditunda setelah kodok, maka pahala yang diperoleh hanya kodoknya saja, sedangkan pahala puasa 6 hari Syawal tidak didapat. Bentuk ketiga, hanya berniat kodok, tapi tidak berniat puasa Syawal. Maka pahala yang diperoleh adalah pahala kodok. Ya. Dan mendapatkan pahala puasa sunnah 6 hari Syawal sebagai jaminan atau domam. Karena maksudnya adalah menyibukkan diri dengan puasa Syawal. Kesimpulannya, siapa yang menginginkan pahala sempurna setahun penuh dalam puasa Ramadan dulu, kalau Ramadannya ada yang hutang, maka dikodok dulu baru sekuat. Adapun menggabungkan niat puasa Syawal dan niat kodok dan mendahulukan puasa Syawal dari kodok, puasa sah, tapi pahala sempurna yaitu pahala 1 tahun penuh tidak didapatkan. Jika ingin mendapatkan pahala puasa setahun penuh, lakukan kodok puasa, lalu diikuti puasa 6 hari di bulan. Wallahu taala alam.